Penanganan kasus penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia di Malaysia terus berlanjut. Kini beda keterangan dari polisi Malaysia dan korban penembakan terkait kronologi kejadian menjadi perhatian hingga muncul desakan membentuk tim investigasi. Kasus penembakan 5 WNI hingga menewaskan 1 orang yang dilakukan aparat Malaysia terus berlanjut. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Malaysia sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang selamat. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, menegaskan dari hasil pemeriksaan itu diketahui tidak ada perlawanan dan senjata tajam saat berhadapan dengan aparat Malaysia. Bahkan Hermono meyakini pada saat kejadian, para WNI itu kemungkinan besar ingin kabur dari polisi Malaysia. Dalam hal ada ABK atau ada kapal yang membawa PMI ini di-intercept, memang kecenderungannya mereka itu akan lari. Bukan menabrakan. Mungkin benturan terjadi, tetapi itu karena ombak. Kan ini kapalnya kecil aja. Iya, Kapalnya betul. kecil, karena ombak dia membentur-bentur kapalnya APMM. Itu mungkin. Tetapi kalau dia menabrakkan kapal PMI ini ke kapal APMM, saya kira kok agak janggal ya. Jadi ini ada perbedaan fakta menurut polisi Malaysia dan fakta menurut warga kita yang ada di kapal tersebut. Fakta ini berbeda dengan yang disampaikan kepolisian Malaysia yang mengklaim tembakan dilepaskan untuk membela diri karena kapal patroli Badan Perdagangan Maritim Malaysia ditabrak oleh kapal lain. Pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Keluarga korban penembakan aparat Malaysia tidak terima atas kejadian ini dan meminta keadilan. Istri salah satu WNI korban penembakan, Hanafiah, menyatakan suaminya sempat mengirim rekaman suara untuk dijemput di Dumai, Riau dan mengirimkan titik lokasi. Namun setelah dicek polisi setempat, sang suami sudah berada di kawasan Selangor, Malaysia. Kejadiannya di Pantai Cara, Pantai Ru, pokoknya Pantai Ru lah di Malaysia. Makanya kami tahu bahwa di situ ada dia di dalam bot itu. Karena dia waktu rekaman suara itu, dia bilang, "Dek, tolong jemput abang tinggal sendiri di sini." Karena di dalam speed, dia bilang. Berarti dia dalam posisi dalam speed. Cuma dia tidak bilang dia kena tembak, nggak bilang. Di sisi lain, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mendesak pemerintah Indonesia harus mengawal proses hukum kasus ini, terutama untuk membuktikan WNI bersalah tidaknya dalam persidangan dengan tudingan melakukan perlawanan. Harus masuk ke persidangan karena ingat, peradilanlah yang akan menentukan benar atau salahnya, tepat atau tidaknya. Jadi ini proses masih panjang menurut saya kalau misalnya seperti sekarang ini, kecuali kalau misalnya ternyata memang ada tanda kutip ya kesalahan dari warga negara kita dan dilakukan perlawanan untuk melumpuhkan. Publik kini menunggu kepengusutan dan pengawalan kasus itu hingga tuntas. Terlebih ada keluarga yang berduka atas kejadian ini. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan Atas Polri KBRI Kuala Lumpur, Kombes Juliarman Pasaribu. Selamat siang, Pak Kombes Juliarman. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Kombes, ini kita kembali menyoroti terkait dengan adanya dugaan excessive use of force oleh aparat maritim Malaysia, ataupun juga ini adanya dugaan extrajudicial killing terhadap satu warga negara Indonesia bernama Basri yang kemarin telah dipulangkan. Untuk saat ini seperti apa perkembangan penyidikan terutama dari pihak otoritas Malaysia dan juga kerjasama dengan pihak Polri yang saat ini mendampingi di sana? Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Untuk saat ini kami sudah berkoordinasi terus dengan pihak pimpinan dari kepolisian di Raja Malaysia untuk meminta waktu dan akses kepada para
pihak-pihak yang berkompeten untuk menjelaskan kepada kami bagaimana sampai sejauh mana perkembangan penyidikan ini. Dalam konteks ini kami sudah berhubungan dengan langsung juga dengan pimpinan dari pihak Polisi Raja Malaysia, dan kami akan dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala IPK, Ibu pejabat kontinjen di Selangor pada tanggal 31 Januari ini. Untuk kondisi daripada warga negara kita yang menjadi korban, memang dari interview awal kami, wawancara awal kami, ada indikasi bahwa telah terjadi excessive use of force yang dilakukan oleh pihak APMM. Tentunya perlu dipahami bahwa APMM ini bukanlah polisi. Mereka seperti Coast Guard yang melakukan tugasnya di sepanjang pantai dari perairan Malaysia. Kemudian dari kondisinya mereka sendiri, para korban saat ini dalam kondisi stabil, ada 2 orang di Rumah Sakit Serdang. Namun pagi ini kami mendapat kabar bahwa mereka sudah discharge dari Rumah Sakit Serdang. Kami belum mendapat kabar lagi dari pihak penyidik ataupun dari pihak rumah sakit sampai sejauh mana mereka di-discharge, apakah mereka dilepas atau mereka dipindahkan ke rumah sakit lain ataupun ke kantor kepolisian. Tapi tetap posisinya di Banting, daerah Banting. Kemudian juga ada atas nama Aban masih di Rumah Sakit Serdang yang dalam kondisi koma, tidak stabil setelah dilakukan operasi pengeluaran peluru di ginjalnya. Kemudian satu lagi atas nama Muhammad Hanafiah sudah siuman, sudah stabil dan berada di Rumah Sakit Klang. Muhammad Hanafiah saat ini sudah bisa berkomunikasi, namun masih perlu perawatan karena ada ketidakstabilan ataupun ada efek ekses daripada operasi, yaitu bagian bawah badannya tidak bisa digerakkan. Mungkin sementara demikian. Ya, untuk yang korban terakhir tadi mendapat tembakan di bagian tubuh sebelah mana, dan karena sebelumnya ada yang masih saat ini stabil setelah koma mendapatkan tembakan dan mengenai bagian ginjal dari korban. Ya. Yang mendapatkan tembakan di bagian ginjal sehingga ginjalnya perlu diangkat itu di Rumah Sakit Serdang, Pak. Namanya dari pengakuan lisan bernama Aban atau Abam. Tapi untuk identitas lebih lanjut kami tidak dapat menginterview yang bersangkutan karena korban masih tidak sadarkan diri. Namun kalau Muhammad Hanafiah masih dirawat di Rumah Sakit Klang dengan peluru mengenai spine-nya, Pak. Spine. Oke, tulang belakang ya. Artinya ini salah satu bagian di mana titik-titik vital dari organ tubuh manusia. Dan untuk dari 4 tadi Bapak menyampaikan ada 2 korban yang mendapat luka tembakan yang mengenai langsung dan 2 lainnya itu mengenai atau terkena dengan serpihan tembakan, betul Pak? Tidak serpihan. Mereka kena luka tembak langsung. Jadi Heru Abimanyu terkena di hips di 3 pinggul, kemudian 1 lagi di kaki. Yang di pinggul pelurunya kemarin kami masih monitor, masih di dalam. Belum dioperasi karena menunggu kondisinya benar-benar stabil. Kemudian untuk yang bernama Muhammad Zaki sudah tidak dioperasi karena pelurunya tembus di lengan kanan. Oke. Tembus. Ya, jadi pelurunya tidak di dalam badan. Baik. Kalau Heru Abimanyu ada 2 peluru berarti, 1 kena pinggul, 1 kena kaki. Ya, yang kena kaki tembus. Ini merupakan insiden yang terjadi pada 24 Januari lalu dan kemudian aparat atau otoritas dari Malaysia menyebutkan adanya dugaan tindakan perlawanan, namun sudah dikonfirmasi langsung dengan para korban. Itu tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh pihak WNI, termasuk juga dengan para korban yang tempat diwawancara oleh atas Polri dan juga pihak Kemlu. Untuk saat ini sebenarnya apakah ada barang bukti berupa senjata tajam yang sempat diklaim oleh pihak otoritas Malaysia sebagai bentuk perlawanan? Untuk sementara mereka sampai saat ini belum bisa menunjukkan kepada saya ataupun pihak dari KBRI apa saja barang bukti yang mereka sita. Kecuali kemarin mereka sudah mengembalikan KTP almarhum
yang merupakan adalah ABK daripada atau nahkoda daripada kapal tersebut. Jadi yang di rumah sakit Banting itu adalah nahkoda daripada kapal tersebut. Mhm. Eh, Pak Juliarman, juga ini kita mengetahui adanya dugaan sindikat penyeludupan orang atau TPPO. Kemudian ini ada juga dugaan warga negara Indonesia lainnya yang saat ini boleh dikatakan belum atau melarikan diri. Apakah benar demikian, Pak? Ya, kami menduga bahwa yang banyaklah daripada penumpang yang ada di dalam kapal tersebut sampai saat ini masih belum ditemukan ataupun masih bersembunyi. Karena mungkin takut, trauma, dan tidak ingin diketahui keberadaannya. Estimasi ada berapa orang, Pak? Kalau estimasi kami mungkin sekitar 15-20 orang. Oke. Saat ini apakah sudah ada konfirmasi dari korban yang selamat bahwa mereka ini berasal dari mana dan kemudian berupaya untuk mencoba mengontak dan berkomunikasi? Ada tindakan seperti itu, Pak? Kami mendapat informasi, tapi ada satu yang masih di luar. Cuman kami masih merahasiakan lokasi dan identitasnya karena berbahaya bagi yang bersangkutan. Untuk saat ini kemarin juga ada informasi bahwa bernama Malik untuk salah satu dugaan pelaku sindikat dari penyelundupan manusia atau TPPO ini. Lalu seperti apa antisipasi dan juga pengusutan untuk terkait dengan sindikat ini, Pak? Tentu ya kami berharap bisa untuk dilakukan penindakan terhadap para pelaku penyelundupan manusia ini, bisa dengan kerjasama pihak-pihak otoritas keamanan yang ada di Malaysia dan di Indonesia, sehingga para pelaku ini juga mendapatkan tindakan hukum yang sesuai dengan kesalahannya. Terakhir, Pak, untuk para korban terutama WNI yang selamat saat ini juga masih dirawat tentu dengan kondisi yang sudah cukup stabil. Lalu tahapan berikutnya seperti apa terutama untuk pendampingan hukum atas kasus yang dialami oleh 4 warga negara Indonesia ini? Ya, kami dari KBRI terutama dari atas polisi, kami berusaha untuk mendampingi mereka, para korban, menjamin ataupun memastikan hak-hak daripada para korban ini terlayani. Apabila ada hak-hak yang bisa kami penuhi, misalnya berbicara atau berhubungan dengan keluarganya, kemudian mendapatkan kepastian hukum yang jelas, kemudian juga apabila mereka terjadi ada penyelewengan ataupun misuse of force yang seperti yang dikatakan itu, apakah mereka bisa mendapatkan keadilan atau enggak. Ini kami masih berupaya untuk membicarakan secara diplomatis kepada para pihak yang kompeten, terutama dari pihak ITP, Ibu Pejabat Kepolisian Kontingen Selangor. Baik, kami apresiasi upaya dari tim atas Polri yang saat ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia bersama juga tim Kemlu untuk melakukan pendampingan hukum terhadap korban 4 warga negara Indonesia yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Serdang dan juga Selangor atau Klang di Selangor untuk mendapatkan perawatan pasca penembakan oleh aparat maritim Malaysia. Terima kasih sekali lagi Bapak Kombes Juliarman Pasaribu telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.